يا رب بالمصطفى قد وصيتنا واغفر ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Yang saya hormati para guru, tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah musyawarah takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus saudara kita Ustaz Abdul Majid Ekmeri, Ustaz Sofyan, Ustaz Dewi, dan juga sesepuh kita Ustaz Sani, dan juga Ustaz Jamal, Pak Jiono, dan juga Pak Sida, dan alhamdulillah mohon maaf. Insyaallah yang lainnya mohon maaf. Insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan langkah kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan taklim bersamaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah hari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu bagi kebaikan-kebaikan lainnya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu sebab kita semua dipertemukan kembali oleh Allah di surga yang kelak.
Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Qudwah Hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan kajian kita malam ini, maka sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan niatkan pahalanya untuk orang tua kita, guru-guru, sanak famili, tetangga, dan juga kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka, Allah menjadikan kubur mereka Allah min jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik inayah, diberikan kemudahan, keberkahan, yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya. Untuk anak-anak kita dan juga mungkin yang sudah punya cucu, semoga Allah memudahkan hidup mereka, memudahkan mereka dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Untuk saudara-saudara kita di Palestina ataupun di tempat lain yang saat ini juga isunya sedang menghangat di Kashmir, kita doakan, dan juga di tempat lain saudara-saudara kita yang terzolimi, terjajah. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pertolongan. Dan juga kita niatkan semoga kita semua mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا InsyaAllah hari ini kita lanjut pada bab yang ke-15, nomor 15, babul istinja'i bil ma'. Bab yang menjelaskan tentang istinja dengan air. Al-istinja bil ma'. Hadisnya ini nomornya yang ke-150. Haddatsana Abu al-Walid Hisham bin Abd al-Malik qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adh wa ismuhu Atha. Ya, sudah terlalu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Walid Hisham bin Abd al-Malik. Haddatsana Abu Walid, itu Abu Walid Hisham bin Abd al-Malik berkata, haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adh, yaitu Syu'bah dari Abi Mu'adh, Abi Mu'adh ini ismuhu Atha, ya, Atha ibnu Abi Maimunah. Jadi Atha ibnu Abi Maimunah itu nama dari Abi Mu'adh. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Jadi ini perkataan Anas bin Malik. Jadi dikatakan di sini oleh Abi Mu'adh ini, aku mendengar Anas bin Malik berkata, yaqul,
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بحاجته kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi keluar untuk hajatnya atau jadi maksudnya untuk buang hajat. Ketika Nabi membuang hajat, aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in yakni yastadjibi. Jadi ketika Nabi buang hajat, ya, Anas bisa mengatakan aji'u ana, saya membawakan, ya, saya membawakan wa gulamun, saya dan seorang gulam, seorang anak. Nah, meskipun nanti di sini ada kejelasannya siapa yang dimaksud gulam di sini. Dan sebelumnya pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari gulam itu secara maknanya ya, adalah usia anak setelah disapit sampai ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan sampai tumbuh jenggot. Nah, ketika ada orang yang sudah melebihi itu masih disebut gulam, berarti itu majas, itu kiasan. Ya, kiasan. Nah, soal di sini kita akan ketahui siapa yang dimaksud kalau gulam di sini. Jadi Anas bin Malik ketika Nabi buang hajat, beliau bersama gulam membawakan idawah. Idawah itu ada bejana, ya panah gitu ya. Nah, di sini juga tadi disebutkan secara detail ya, seperti apa bentuknya, ukuran seperti apa. Ya, penting bisa kita tempat buat nampung air gitu kan. Idawah itu jadi kalimat tadi bukan bukan maknanya idawah itu. Ketika anak dan bola tadi membawakan air atau memberikan air kepada Rasul ketika menghadap, ya, yakni yastadjibi, dan air itu digunakan untuk istisqa, membasuh. Nah, jadi kegunaan air diberikan untuk istisqa. Meskipun nanti di sini ada yang mengatakan diwudu'i untuk berwudu. Ya. Karena apa? Karena yang mengatakan untuk wudu kebanyakan beberapa ini apa namanya? Menyanggah gitu. Atau mengingati bahwasanya Rasul itu kalau istilahnya tidak dengan baik. Gitu. Makanya dikatakan ketika diberikan air itu untuk bukan untuk istilahnya. Nah, Imam Al-Bukhari dan kitab beliau ini ya, dalam hadis yang tadi kita baca itu jelas. Artinya ketika Rasul buang hajat, kemudian anak bersama gulam ini memberikan air. Di sini kan kata yakni yang tadi untuk digunakan ya untuk membasuh, untuk istinja itu juga. Sehingga beliau memberikan judul babul istinja'i bil ma, bab tentang istinja ya, membasuh setelah buang hajat gitu ya, bil ma dengan air. Jadi jelas itu. Jadi Al-Bukhari sampai membuat judul yang jelas lah, itu nggak sama gitu ya, bukan untuk yang lain ya. Nah, sehingga di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan kita syarah gitu ya, penjelasan dari kitab Sahihnya Imam Al-Bukhari. Nah, di sini beliau menjelaskan hadis ini dan juga judul yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari sekaligus untuk membantah pendapat yang mengatakan
bahwasanya Nabi istrinya bukan dengan air. Jadi hadis ini bantahan pendapat yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat kan di lantai rumah itu ada tisu, gitu ya, ada tisu. Ya kalau dalam kondisi darurat, ya nggak salah. Ya. Tapi selama ada air, maka kita gunakan air. Dan lagi-lagi dalam ilmu kesehatan ya, ilmu kedokteran, ternyata ketika membasuh dengan air yang jauh lebih bersih. Nah, ketika memang tidak ada air itu dalam kondisi darurat, misalnya, atau bisa jadi dalam kondisi yang memang tidak boleh kena air. Ya, ya. Nah, dalam keadaan sakit tertentu misalnya, itu nggak masalah. Ya. Tapi tentu dengan ketentuan yang biasanya yang berbeda yang besar, gitu ya. Nah, terus tidak digunakan satu tempat itu saja dengan misalnya sisi ini pakai pada sisi yang lain misalnya. Artinya hal-hal seperti itu adalah kondisi yang pengecualian kondisi darurat. Kalau kita lihat hadis ini, Rasul istri itu dengan air. Jadi dalam keadaan normal, baik itu normal sifatnya dan sehat, tidak ada masalah dengan air gitu ya. Terus juga kondisi ada air, maka hukumnya kembali hukum normalnya tidak ada air, tidak ada air. Kecuali kalau dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam. Bisa jadi yang berpendapat seperti itu ketika membaca satu hadis. Jadi kan kalau hadis itu ada sama berurutnya. Seperti ayat itu ada sama bersusun. Kenapa ayat itu? Kenapa ternyata ada peristiwa ini? Bisa jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi itu tidak tanpa air itu dalam kondisi tertentu. Ya, ada sababnya. Cuma dalam kondisi normal ini, ya Rasul ketika istrinya dengan air. Di sini dikasih contoh ya di dalam kitab ini ada beberapa riwayat yang memang menjadi landasan pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad istinja tanpa air. Contoh ini. وقد رواه ابن ابي شيبه بأسانيد صحيحه عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال اذا لا يزال في يده نتن. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Bahwasanya ketika itu ya, Rasulullah bin Yaman ini ditanya tentang sunnah ada istinja di bidang. Beliau ditanya tentang istinja dengan air. Faqala idza la yazalu fi yadihi. Kalau memang tidak hilang di tangannya kotoran ini. Artinya kalau tanpa air bisa hilang, maka pakai air gitu maksudnya. Ya, jadi dari Huzaifah bin Yaman seorang sahabat ya, ketika ditanya, ya. Jadi ini adalah ungkapan Huzaifah bin Yaman bukan ungkapan Rasulullah. Ya. Ketika beliau ditanya tentang istinja ya, dengan air, tanggapan beliau, "Ila la yazalu fi yadi nasi."
di tangan saya ini tidak hilang kotoran atau tangan tadi, maka saya pakai air. Dipahami dari kalimat ini, kalau tanpa air sudah hilang, berarti nggak perlu air lagi gitu. Gitu ya. Kemudian dari yang lain, wa'an Nafi' an Umar karena saya yastanji bil dari Nafi', Imam Nafi' bahwasanya Ibnu Umar ketika istinja ya, tanpa air saya yastanji bil istinja tanpa air. Sekali lagi kalimat-kalimat itu perlu diselidiki. Kenapa Allah pakai air bila dalam kondisi darurat tadi? Karena seorang ada air atau misalnya ya di saat itu air tinggal itu doang buat minum misalnya keperluan yang lebih penting misalkan gitu. Nah di situ istinjanya memang dengan yang lain ya mungkin batu intinya dengan benda-benda yang kasar gitu ya dibolehkan untuk digunakan istinja pembahasan yang lain. Terus yang lain Walid bin Zubair ya. Dari Ibnu Zubair mengatakan ma kunna naf'aluhu. Jadi Abdullah Ibnu Zubair mengatakan kami dulu tidak pernah istinja dengan air. Jadi Allah ya, ini kan perkataan beberapa sahabat apa memang kondisi tertentu atau air itu digunakan seperti yang dikatakan oleh Yusuf itu yang artinya ya air digunakan untuk istinja kalau memang tidak hilang soalnya ya sudah tak perlu air. Ya, jadi masih beberapa banyak lagi ya. Ada Ibnu Amir bin Hubayb misalnya Malikiyah. Jadi Al-Imam Ibnu Hubayb itu seorang ulama dari mazhab Maliki. Ya, mazhab Imam Malik. An-Namu mu'al istinja'u billah. Bagi beliau, pendapat beliau tidak boleh istinja dengan air. Di-an-namu mam'un. Karena air itu untuk apa? Dikonsumsi. Itu beberapa alasan ya. Beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan adanya hadis ini, ya, ini menunjukkan bahwa saya istinja itu dengan air. Jadi insya Allah jelaskan jika ada pendapat-pendapat yang mengatakan tadi, ya perlu kita ketahui lagi. Bisa jadi itu dalam kondisi darurat. Kalau kondisi normal, yang kita lihat di sini hadisnya jelas. Yang biasanya istinja ya karena itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dibahas ya, yaitu kalimat ajibu ana wa gulam. Saya dan gulam. Siapa yang maksud gulam di sini? Wa fi riwayat. Di dalam riwayat lain itu akan mengatakan wa gulam minna. Maksud dari golongan kami. Ayat minal ansar. Jadi yang dimaksud dengan anaknya ini, ya. Jadi Anas bin Malik bersama anak minal ansar dari golongan ansar. Wasal bihi al-Ismaili fi riwayatih. Wa Muslim nahwi. Adapun dalam riwayat Imam Muslim itu ada tambahannya ajibu ana wa gulamu nahwi. Maksudnya ya seumuran dengan saya. Bagi anak yang masih tidak masih gulam sampai itu. Ya. وقال ابن هشام إلا الحطام إلى 7 سنين seperti yang dikatakan tadi. Jadi yang dimaksud gulam tadi adalah usia sejak disapi sampai 7 tahun. Ya.
وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد al-iltihad. Jadi menurut Imam Al-Zamakhsyari yang dimaksud ghulam itu anak kecil sampai turun jenggot. Mau ukurnya kemarin kan kita tanya turun jenggot itu bedanya umurnya berapa? Yang penting itu anak kecil sampai tumbuh jenggot. Jadi kalau sudah tumbuh jenggot nggak bisa anak kecil lagi. Fa'inila lahu dari al-tihad. Kalau masih disebut, masih dipanggil sebagai anak kecil, yang sebagai ghulam, padahal dia sudah ada tumbuh jeglotnya, gitu kan? Lalu simpan dulu, ya. Bahwa saja ini berarti kinayah, macam kiasan, ya. Bukan yang dimaksud apa? Anak kecil bukan. Ya. Di sini dijelaskan yang dimaksud madrasah itu bisa jadi al-khawru minna sunnah, paling kecil umurnya. Misalnya di sini yang hadir umur 40, ya. Mungkin ada satu orang 30, jadi 10 bulan karena al-khawru, ya. Yang paling al-khawru minna paling kecil umurnya, paling muda, ya. Disebutnya ulang juga, jadi bisa seperti itu. Tapi kalau secara bahasa tadi, ya dari seseorang sapi, ya sampai 7 tahun. Kalau Al-Zamakhsyari bilangnya sampai apa? Poin yang kecil sampai tumbuh jenggot. Nah, masa tumbuh jenggot juga beda-beda. Nah, terus kalau yang tidak tumbuh jenggotnya ada juga. Lihat, kalau tak tumbuh jenggotnya, ya mungkin di sini secara umum, ya, secara kebiasaan, ya kan? Sama halnya kayak mohon maaf, masalah wudhu gitu kan, kalau kita sedikit ya. Kan wudhu itu batasnya sejak ada buka ya bahasa kayak itu. Tubuhnya rambut, ya, sampai sini kan, kepala ini lurus. Sampai ke pinggir telinga, sampai belakang telinga, gitu kan, di belakang telinga, tapi bawah dagu ini, itu kan batas wajah. Nah, terus ada yang tanya apa? Memang kamu, kalau misalnya ada orang itu berkata, kan katanya teman batas syarat, apa tubuhnya rambut, sedangkan tubuhnya rambutnya ini masuk kotor ini gitu. Apakah begini bahasanya? Enggak. Jadi secara umum sekarang pada umumnya, kan pada umumnya ya rambut suci kan di sini umumnya. Tapi kalau sudah ada yang sampai sini ya nggak perlu yang begini, nggak perlu. Nah, jadi pada saat buka ya segini aja. Nah sama halnya kayak ya jadi kalau dibilang sampai tubuhnya jenggot, nah itu di umurnya sama. Pada umumnya berapa kali gitu. Kalau nggak terus ulang terus ya. Itu kalau secara bahasa ya. Tapi kalau secara kiasan tidak ada itu. Dia disebut ulang bisa jadi memang umurnya paling kecil, paling muda saat itu ya dibanding dengan yang lainnya. Meskipun sudah dikatakan meskipun umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, itu paling kecil. Nah, itu disebut juga ghulam. Nah, kemudian di sini ada penjelasan idawah. Tadi kan saya bilang bejana. Nah, di sini ada tambahan penjelasan yang inapun sotirun bin jildi. Jadi tempat atau ya bejana kecil gitu ya. Dari kulit. Dari kulit. Kenapa kita apa namanya mengetahui artinya ini bisa kita bayangkan kalau Rasul seperti itu gitu ya. Jadi berjalan dari kulit dan ukurannya kecil,
inapun sodil tidak ada tempat wadah. Sodil kecil, min jilid dari kulit. Tidak wajib min mani. Jadi tadi kan kabarnya itu. Anas bin Malik bersama Bilal membawakan air kepada Rasul ketika buang hajat, dengan tempat yang kecil dari kulit. Min ma'in di sini maksudnya adalah mamlu'atun min ma', tempat tadi sudah terisi dengan air. Qauluhu ya'ni yastajibi. Nah, di sini dijelaskan yang mengatakan kalimat ini yaitu Hisham, perawi dari Abu Walid Hisham bin Abdul Malik yang mengatakan kalimat ya'ni yastajibi. Jadi air yang dibawakan itu peruntukannya untuk apa? Istinja harus basuh buang hajatnya Rasul. Waqad rawa al-Musannif pada hadis Sulaiman bin Harb falam yadhkurha lakinnahu rawahu Uqbah bin Tariq Muhammad bin Ja'far an Syu'bah faqala yastanji billah. Ada lagi dalam riwayat lain itu bukan yastanji bi, tapi yastanji billah. Ya, riwayat ini berbeda gitu ya. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, ya, ini dalam riwayat yang lain itu ada redaksi yang berbeda, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Aqab bin Abi Maimunah. Jika ada terjadi itu bina'in fayarji'u bihi. Tidak tambahan, bukan tadi tapi fayarji'u bihi, tapi maksudnya sama, ya, mencuci, membasuh. Jadi boleh dengan air yang dibawakan tadi. Dan dalam riwayat Imam Muslim juga ada dari Anas. Jadi satu orang itu. Dan riwayat yang lain dengan itu berbeda-beda. Jadi dikatakan bahwa ja'alina wa qalistan jabirna. Jadi Rasul bersama-sama ini ketika membuang hajat turun bersama-sama dengan Anas bin Malik. Wa qalistan jabirna. Dan ketika istinja Rasul dengan air. وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء بالقول أنس واضحة. فإن الرد على الأصيل حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء. قال لأن قوله يستنجي به ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي هريرة أي أحد واحد شوكة. يعني sedikit waktu berbeda dengan intinya kan hadis ini sekali lagi membantah ya, anggapan atau pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad istinja tanpa air, ya, membantah pendapat itu karena jelas di sini hadisnya, ya, meskipun ini hadis juga pendapat Rasul, ini adalah kata perkataannya sahabat, tapi yang dilakukan oleh Rasul itu disebutnya sunnah, tapi sunnah fi'liyah. Rasul tidak berkatakan tapi melakukan itu. Itu sebetulnya sunnah fi'liyah. Tapi ungkapannya redaksinya di sini itu adalah perkataan sahabat. Jadi perkataan sahabat, tapi di situ mengungkapkan perbuatan Rasul, maka di sini sebutnya sunnah fi'liyah. Ya, baik. Jadi sekali lagi hadis ini menguatkan. Kalaupun kita dalam kondisi tertentu darurat tanpa tidak ada air misalnya, atau dalam kondisi kita sakit dan menurut medis kedokteran itu menurut dokter tidak boleh
tauhid, ya, meskipun tadi kesannya ada perbedaan, tapi intinya apa? Sama-sama kita sudah berbeda. Bukan berarti tanpa air nggak dibasuh, bukan. Dibasuh tapi dengan media, dengan cara yang lain. Tapi intinya dibasuh. Cuma kalau kita lihat di sini dalam keadaan normal, air ada kondisi badan tidak masalah dengan kena air, maka hukumnya dia basuh dengan air. Mungkin ya cukup mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir tadi saya sudah singgung siapa sih yang dimaksud dengan gula? Jadi kalau gantung. Ya di sini juga ada beberapa perbedaan. Ada mengatakan itu masuk. Ya. Ada mengatakan ya, redaksinya berbeda. Bukannya itu anak dua bulan tapi itu dua anak bulan. Itu berbeda. Adiu anak buah bulan, ya. Sama adiu buah anak bulan, kan beda. Yang pertama kalau di redaksi ini itu anak buah bulan. Ya. Yang kedua, ya adiu buah anak bulan. Itu artinya beda. Seperti anak bimari, gitu ya. Jadi ada beberapa yang dimaksud guna di sini adalah anak bimari itu sendiri ataupun itu semua. Tapi yang mengatakan dua-duanya anak bimari dan imut. Karena ini kan juga ada reaksi lain mengatakan tahli imut itu ukuran. Wallahu a'lam. Namun ada orang itu ada orang Jabir, ada yang mengatakan macam-macam. Tapi memang itu tidak menjadi konsep kita, ya. Ya mungkin buat wawasan saja. Karena intinya adalah bagaimana kita mencontoh Rasulullah ketika intinya dalam keadaan normal ya dengan air. Dalam keadaan darurat ya dibolehkan tanpa air, ya, selain air. Yang jelas harus dibasuh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Allah yang jaga kita semuanya, Allah bimbing kita semuanya sehingga apa yang kita lakukan semua menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكريم اللهم حق الفاتحة مستحيل الفاتحة وحدنا أبواب الخير واجعلنا أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يغفر لك ويغفر لك